Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad anta rasulun min rabbi ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin para asatid, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al Ustadz Bapak Nur Halim, Al Ustadz Bapak Wardan, serta para asatid lain yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, dan yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Al Kausar, Bapak Haji Basri, Bapak Haji Sabarudin, Bapak RT Yanto, serta Bapak RW dan segenap pengurus lainnya yang sama-sama kita hormati, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Hamzah selaku perwakilan dari Masjid Darul Ikhwan, begitupun Bapak Haji Enting dan Bapak Pak Heri dan Bapak Ating dari masjid-masjid lain, para hadirin, para hujad, jamaah taklim Masjid Al Kausar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari kita bahasan kita yaitu tentang fikih, yaitu kitab Bidayatul Mujtahid. Mudah-mudahan memberikan pemahaman bagi kita dan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal fariqus tsani, dan ada pun kelompok yang kedua yang berpendapat bahwa kaki itu diusap. Wahum alladzina aujabu al-masha, dan mereka itu adalah orang-orang yang mewajibkan al-masha, mengusap atau menyapu. Fa innahum, maka bahwasanya mereka ta'awwalu qira'atan nasbi, menafsirkan bacaan nasab. Bacaan apa? Nasab itu wa arjulakum. Silakan. Di dalam ayat, di dalam mushaf kita baca selalu dibaca wa arjulakum. Lamnya patah. Itu. Nah, mereka tafsirkan bacaan patah itu ala annaha, bahwasanya bacaan tersebut atfun alal maudhi'i, yaitu diatapkan kepada posisinya, diatapkan kepada posisi. Jadi dibacanya wamsahu biruusikum wa arjulakum, ya kan? Tapi dia itu atap kepada ruusikum. Jadi posisi antara ruus dengan arjul, dengan kaki di dalam ayat itu dekat. Jadi dibacanya tetap patah, pada hakikatnya atapnya kepada yang dekat itu.
Itu menurut pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa kaki itu wajibnya disapu. Kama qala asyairu, sebagaimana penyair berkata, palasna bil jibali walal hadida, maka kita tidaklah termasuk bagian daripada gunung, walal hadida, dan juga tidak termasuk bagian daripada besi. Ini kata-kata al-jibal, kalau yang pertama kasroh. Sedangkan walal hadida itu kalau atap kepada jibal berarti harus kasroh, tapi ternyata patah. Alhamdulillah dari Taman Cahaya. Itu padahal di atap itu kan mestinya bacaannya apa ya? Kasroh walal jidal, tapi kenapa dibaca patah ya, kan itu kena posisi. Kenapa ya? Posisi. Wa qad rajaha al-jumhuru, jumhur ulama menguatkan, mengokohkan qiraatahum mengenai bacaan mereka. Kenapa di dalam ayat Quran wamsahu biruusikum arjulakum, lamnya dibaca fathah di dalam ayat tersebut? Menurut jumhur ulama, untuk mengokohkan, menguatkan pendapatnya, lamnya itu dibaca apa ya? Patah. Hadhihi bisabiti anhu alaihi salatu wassalam. Bacaan mereka ini bisabiti dengan dikokohkan dengan suatu riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, idqala, ya, Nabi bersabda, fi qaumin, pada sekelompok orang atau sahabat, lam yastawfu gosla akdamihim pil wudu'i, pada sekelompok orang yang mereka tidak menyempurnakan basuhan telapak kaki mereka pil wudu'i, di dalam wudu. Jadi ada sekelompok orang ketika berwudu gitu, membasuh telapak kakinya tidak sempurna. Tidak apa ya? Tidak sempurna. Berarti ada bagian telapak kaki atau bagian kaki yang tidak tersentuh oleh apa ya? Air. Ketika Rasul melihat seperti itu, kata Rasul, wailul lil aqabi minan nar. Itu. Wailul lil aqabi minan nar, siksa neraka lil aqabi, bagi orang yang tidak menyempurnakan basuhan kakinya atau apa ya, telapak kaki ataupun mata kaki. Jadi kata Rasul, siksa api neraka bagi orang yang tidak menyempurnakan basuhan terhadap mata kaki, diancam. Ketika berwudu, mata kakinya tidak apa ya? Tidak dibasuh, ada yang tidak tersentuh oleh air, terlihat oleh Rasul, ya kan? Itu siksa neraka bagi orang yang membasuh kedua apa ya? Mata kakinya tidak sempurna. Ini ancaman dari siapa nih? Dari Rasul. Qalu, mereka mengatakan, fahaza yadulu ala annal ghusla huwal fardu. Maka dengan hadis ini menunjukkan ala annal ghusla, bahwasanya membasuh huwal fardu, hukumnya wajib. Jadi berdasarkan ancaman yang dikemukakan oleh Rasul terhadap salah seorang atau beberapa orang yang ketika berwudu kedua mata kakinya itu tidak tersentuh oleh apa ya? Oleh air. Maka kata Rasul, ya kan, siksa neraka
bagi orang tersebut. Oleh ulama, jumhur ulama difahami hadis ini menunjukkan bahwa membasuh kedua mata kaki hukumnya wajib. Kenapa wajib? Li'annal wajiba, karena yang wajib itu huwallazi yata'allaqu bitarkihi al-iqabu. Sebab yang wajib itu adalah sesuatu yang berkaitan bitarkihi, manakala meninggalkannya al-iqabu, mendapatkan siksa. Jadi kalau ada sesuatu yang wajib ditinggalkan, maka ancamannya apa? Siksa. Tapi kalau yang bukan wajib kita tinggalkan, nggak ada masalah, nggak ada siksa. Nah, di dalam hadis ini Rasul menyatakan bahwa siksa api neraka bagi orang yang ketika berwudu mata kakinya tidak tersentuh oleh apa? Oleh air. Berarti menurut jumhur ulama membasuh kedua mata kaki hukumnya wajib. Bisa dipahami ini. Nih alasannya nih. Wa hadza laisa fi hujjatu. Walaupun hadis ini laisa fihi hujjatu, tidaklah dijadikan pegangan, dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa bahwa kaki ini, kedua mata kaki ini harus dibasuh. Jadi hadis ini bukan sebagai dasar, jadi pegangan untuk menyatakan bahwa kedua kaki itu wajib dibasuh, bukan. Walaupun bukan demikian. Kenapa? Li'annahu innama waqa'a al-wa'idu ala annahum taraku aqabahum duna ghuslin. Karena ancaman yang terjadi ala annahum, bahwasanya mereka taraku aqabahum, mereka meninggalkan aqabahum, mensucikan kedua mata kaki mereka duna ghuslin, bukan dengan cara membasuh. Jadi enggak ada keterangan di dalam hadis ini wailun lil aqabi minan nari. Jadi Rasul hanya menyatakan semacam itu, bahwa siksa api neraka, ya kan, bagi orang yang tidak mensucikan kedua mata kaki. Nggak ada keterangan di dalam hadis itu apa caranya dengan dibasuh, apa caranya dengan diusap. Ini argumen para ulama. Waalaikumsalam. Jadi ancaman itu tidak terarah, tidak tertuju mengenai cara mensucikan kedua kaki. Tidak. Apa dengan cara mengusap atau membasuh. Walasaka, dan jelaslah anak man syara'a fil ghusli fafarduhu al ghuslu fi jam'il qadami, bahwasanya orang yang melakukan syara'a, melakukan fil ghusli dengan cara membasuh, ya kan, orang yang di dalam mensucikan kakinya itu dengan cara membasuh, fafarduhu al ghuslu, maka kewajiban mensucikan kakinya adalah pardunya itu dengan cara membasuh pijamiil kodami, pada semua telapak kaki. Waalaikumsalam. Jadi begitu.
Kalau ada ulama yang berpendapat bahwa kaki cara mensucikannya itu dengan dibasuh, berarti kedua mata kaki pun wajib dibasuh. Gitu. Kama anna man syara'a fil masih, sebagaimana orang yang melakukan fil masih kepada dengan cara mengusap. Begitupun orang yang ketika mensucikan kakinya itu dengan cara mengusap, paparduhu al-mashu, berarti wajibnya mensucikan kaki itu dengan cara menyapu juga. Itu. Indaman yuhayyaru bainal amrayni. Begitupun bagi ulama yang boleh memilih di antara kedua masalah ini. Jadi ada ulama silahkan ketika mensucikan kaki dengan cara membasuh sah, dengan cara diusap juga sah. Itu terserah pilihan pada kita. Tapi umumnya kita dengan cara apa ya? Membasuh. Lakukanlah membasuh. Itu. Tapi suatu saat airnya sedikit. Air cuma ada sebotol. Sedangkan yang wudhu ada dua orang. Kalau dengan cara dibasuh, habis nggak kebagian. Berarti dalam hal ini boleh kita ittiba ngikut pendapat yang kedua. Cukup dengan diusap. Jangan suka terlalu stres. Toleran lah. Wa qad yadullu hadza ala ma jaa fi asarin akharin kharrajahu aidan muslimun annahu qala. Hadis yang menunjukkan ala ma jaa fi asarin wahidin, atau hadis ini menunjukkan terhadap hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim annahu qala, ya kan, faja'alna namsahu ala arjulina, maka kami melakukan namsahu dengan cara mengusap, ala arjulina terhadap kaki kami. Jadi ada hadis lain di mana sebagian para sahabat ketika berwudu, kakinya itu mereka usap, tidak mereka basuh. Panada, lalu Rasul, kalau kita berteriak, kalau Rasul bukan, sebutnya memanggil lah, agak halus, itu. Gimana ucapan Rasul? Wailun lil aqabi minan nari, siksa neraka bagi orang yang tidak menyempurnakan terhadap kedua mata kakinya. Jadi hadis ini dipahami karena tidak ada penjelasan, ya kan. Jadi melihat hadis yang lain bahwa kasusnya ada sebagian sahabat ketika mensucikan kaki dengan cara mengusap. Wa hadzal asaru wa in kanatil adatu, hadis ini walaupun kebiasaannya, wa in kanatil adatu, wa in kebiasaannya qad jarat, itu biasa berlaku fil ihtijaji, dengan berpegang bihi pada hadis ini piman ilmasi, mengenai larangan mengusap. Jadi wailun lil aqabi, ya, minan nari,
ini hadis dialamatkan biasanya menurut para ulama kepada orang yang ketika berwudu ya kaki itu dibasuh. Ini dialamatkan kan begitu, itu biasanya ini hadis. Itu. Ya. Larangan kepada diusap. Fahuwa adallu ala zawajihi minhu ala man'ihi. Bahwa hadis tersebut lebih menunjukkan kepada kebolehannya mengusap. Kebolehannya apa? Mengusap. Minhu dari hadis itu ala man'ihi daripada melarangnya. Ya. Karena wailun lil aqabi minan nar itu tidak ada keterangan, tidak ada keterangan atau penjelasan. Menurut para ulama sebagiannya itu lebih menunjukkan kepada bolehnya mengusap kaki, bukan menunjukkan larangan, bukan menunjukkan larangan. Li'annal wa'ida, karena ancaman innama ta'allaqa fihi bitarkin ta'mimi la binau'i taharati. Karena ancaman itu berkaitan dengan meninggalkan atau tidak melakukan secara sempurna. Ada bagian yang tidak tersucikan. Kakinya ada bagian yang tidak tersentuh oleh air. Ini hadis lebih apa? Lebih kuat ancamannya ke itu. La binau'i taharati, bukan mengenai cara mensucikan. Jadi hadis ini lebih kuat kepada orang yang ketika mensucikan kaki ada bagian yang tidak tersentuh oleh apa? Oleh air. Hadis ini tidak berkaitan dengan mengenai cara mensucikan kaki. Itu bisa dipahami nih. Makanya nanti kalau di Arab Saudi, di Mekah, kalau ada orang ketika berwudu kakinya disapu, jangan dicolek. Salah kamu, jangan. Ini pendapatnya. Bahasa kata an-nawiha, akan tetapi hadis itu tidak menyebutkan an-nawiha mengenai cara mensucikan kaki, tidak menyebutkan. Itu. Wadzalika dalilun ala jawajiha. Nah, maka hadis itu sebagai dalil ala jawajiha, bolehnya mengusap apa? Kaki. Jadi boleh. Kaki itu mau diusap ataupun mau dibasuh. Wa jawazil masihu aidan, dan bolehnya mengusap juga murwa an ba'di sahabati wa tabi'in. Ada hadis yang diriwayatkan dari para sahabat dan para tabi'in. Kalau sahabat, orang yang semasa dengan Rasul, bertemu dengan Rasul dan beriman kepada Rasul. Ada orang yang beriman kepada Rasul, semasa dengan Rasul, tapi nggak pernah ketemu dengan Rasul. Itu bukan sahabat, ya kan? Ada yang bertemu dengan Rasul, beriman dengan Rasul, tapi ketemu dengan Rasul, tapi nggak beriman, seperti Abu Lahab, bukan sahabat. Paham nggak? Jadi sahabat itu semasa dengan Rasul, pernah ketemu dengan siapa? Rasul, dan beriman. Sedangkan tabi'in adalah orang yang tidak bertemu dengan Rasul, tidak semasa dengan Rasul, tidak semasa dengan Rasul, tapi semasa dengan sahabat. Jadi hanya ketemunya dengan sahabat dan semasa dengan sahabat. Itu tabi'in namanya. Dan beriman kepada Rasul. Jadi ada hadis riwayat sahabat dan para tabi'in.
Walakin min tariqil makna, akan tetapi dari jalur pemahaman itu fal ghuslu asyaddu munasibatin lil qadamaini minal mashi. Jadi dari segi pemahaman bahwa membasuh apa ya? Kaki itu lebih sesuai, sangat sesuai lil qadamaini bagi kedua apa ini? Telapak kaki. Ketika berwudu, telapak kaki itu dibasuh, itu sangat sesuai, sangat relevan. Minal masih daripada diusap, daripada di apa? Diusap. Kenapa? Kama annal masa, sebagaimana mengusap asyaddu munasibatin lirra'si minal ghusli, mengusap lebih sesuai untuk kepala daripada kepala dibasuh. Ini alasan siapa nih? Ulama yang mengatakan bahwa kaki wajib dibasuh. Kenapa? Karena dengan cara dibasuh, ya kan, telapak kaki dibasuh itu sangat sesuai daripada diusap. Sama dengan kepala, ya kan, lebih sesuainya itu diusap, jangan diguyur. Ya, barangkali perempuan udah pakai apa? Laki-laki udah pakai apa? Minyak cakep apa? Gitu, harus diguyur habis tuh. Kan gitu. Kesesuaiannya begitu. Ya. Kenapa? Idkanatil qadamani, sebab kedua telapak kaki layan fi danasuhuma, tidak akan hilang kotoran daripada kedua telapak kaki goliban biasanya illal bil ghusli, kecuali dengan cara dibasuh. Nih telapak kaki ini kalau kotor, kalau apa? Kotor, yang lebih relevan, yang lebih cocok dengan cara dibasuh, bukan diusap. Itu relevannya, kesesuaiannya. Wa yanfi danasur ra'si bil masi. Begitupun kotoran yang ada di mana? Kepala, debu yang ada di kepala, ya kan? Itu lebih sesuai bil masi dengan cara diusap. Itu. Wadzalika aidan ghalibun, demikian juga ya kebiasaannya. Wal masalihul maqulatu layam tani'u, kemaslahatan yang bisa dipahami, layam tani'u, tidak bisa melarang atau tidak bisa mencegah, antakuna asbaban lil ibadatil mafrudoti, bahwa adanya kemaslahatan itu menjadikan dorongan, menjadikan sebab ya terhadap ibadah yang diwajibkan. Jadi semua ibadah itu memiliki apa? Memiliki kemaslahatan, memiliki hikmah. Hatta yakuna syar'u, sehingga adanya apa? Adanya hukum lahaja fihi maknanya ini. Itu memandang dua pemahaman. Jadi ketika sesuatu hukum ditetapkan, baik yang bersifat wajib maupun bersifat sunnah, ataupun yang bersifat ibadah, itu tidak lepas dari dua hal yang terkandung di dalamnya. Dua hal yang terkandung di dalamnya.
makna maslahian yaitu mengandung pengertian kebaikan atau kemaslahatan, wa makna ibadian dan mengandung ibadah. Jadi ketika kita berwudu itu ada dua hal yang terkandung di dalamnya. Ada dua hal yang terkandung di dalamnya. Ada yang terkandung bersifat kemaslahatan, kebaikan untuk diri secara lahiriah. Ada yang bersifat ibadah. Paham nggak? Oke. Seperti zakat. Zakat bukan hanya manfaatnya untuk ibadah doang, tapi memberikan manfaat dampak terhadap orang lain. Itu yang kita bisa pahami. Itu. Wa ani bil masalihi ma rajaha ilal umurin mahsusati, yakni kemasalahan itu merujuk atau kembali kepada persoalan-persoalan yang bersifat apa? Apa sebutnya nih? Badan ataupun yang nampak lah, yang bersifat apa? Nampak. Wabil ibadi ma raja'a ila zakatin nafsi. Sedangkan ibadah itu merujuk kepada pembersihan hati, jiwa. Jadi di dalam wudu itu ada dua hal yang terkandung. Satu untuk kebersihan apa? Badan yang nampak tuh. Yang kedua pensucian jiwa hati. Itu yang terkandung di dalam apa? Tuh perbedaan para ulama. Jadi nggak usah nggak usah dipertentangkan. Ketika ada sebagian orang membasuh kaki, mencucikan kaki dengan cara dibasuh, ada juga dengan cara disab. Nggak usah kita pertentangkan. Semua punya alasan. Sekarang wakadzalika, demikian pula ikhtalafu para ulama berbeda pendapat fil ka'baini, mengenai kata-kata ka'bain. Wa arjulakum ilal ka'baini, itu ayat tuh. Kata-kata apa? Ka'bain. Ternyata para ulama juga dalam hal ini berbeda pendapat mereka. Hal yadkhulani fil mashi aw fil ghusli. Apakah kedua mata kaki itu masuk ke dalam yang harus disapu, diusap, ya kan? Awfil ghusli, atau harus dibasuh. Indaman azaja al masha, bagi ulama yang membolehkan mengusap. Waqad taqaddama wa aslul ikhtilafihim, dan dasar perbedaan mereka al istirakul ladzi fi harfi ila, terjadi adanya kata-kata istirak di dalam ayat Quran. Kadang-kadang ada yang muradib, ada yang mustarok. Yang muradib kata-katanya banyak tapi artinya satu, mengandung arti satu, itu disebut muradib. Ya kan? Seperti apa? Seperti apa? Yang kata banyak tapi artinya satu. Pergi, terus apa lagi itu? Yang sama dengan kata pergi apa? Berangkat. Pergi, berangkat, apa lagi? Berjalan. Itu maknanya sama satu, tapi kata-katanya beda. Itu disebut dengan muradif. Kalau bahasa Indonesia disebut apa itu? Sedangkan istirok atau mustarok, katanya satu tapi mengandung lebih artinya lebih dari satu. Seperti bisa,
Bisa. Bisa itu artinya kemampuan, bisa juga artinya racun. Begitu. Itu disebut dengan mustarik atau istirok. Nah, di dalam ayat, ya kan, wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'baini. Ilal ka'baini itu mengandung arti mustarok. Kata-kata ila itu artinya ila itu mengandung arti lebih dari satu. Itu yang jadi perbedaan. Wa arjulakum ilal ka'baini. Wa qad taqaddama al-qaulu fi istiraqi hadzal harfi fi qouli ta'ala ilal mirfaqaini. Sebagaimana terjadi ucapan atau kata-kata yang mustarok di dalam huruf seperti ilal mirfaqaini. Pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofik. Kata-kata ila itu mengandung arti lebih dari satu. Jadi ila ada yang mengatakan litahdid, batasan. Batasan. Ada yang mengatakan ila itu maknanya itu ma'a, serta. Serta. Jadi sering saya contohkan, tanah saya batasnya itu, ya kan, batasnya itu sampai kali. Nah, kata-kata ila atau sampai di dalam pemahaman para ulama menurut ahli bahasa ada disebut dengan mustarok, lebih dari satu artinya. Jadi ada yang mengatakan beserta, ada yang mengatakan batasan. Jadi kalau batasan, tanah saya itu batasnya sampai kalinya masuk? Tidak masuk. Berarti ilal ka'baini, ya kan, sampai kedua mata kakinya nggak usah nggak usah diusap atau nggak usah dibasuh. Kenapa? Kena litahdid. Paham nggak? Ada yang mengatakan ila itu maknanya ma'a. Tanah saya itu batasnya dari sini, ya kan, gitu, bersama dengan kali. Jadi kalinya masuk. Nama katakan gitu, wa arjulakum ilal ka'baini. Ya kan, sucikanlah kedua kaki kalian, ila, bersama mata kaki yang pertama. Yang kedua, ya kan, sampai pada mata kaki, berarti mata kakinya nggak usah diasuh. Ya. Lakin al isyraqu waqa'a hunalika min jihataini min isyraqi ismul yad gitu. Wa man istaraka harfu ila wa huna min kibali istiraqi harfu ila faqat. Sedangkan di dalam mustarok, ya kan, wa arjulakum ilal ka'baini itu hanya mustaroknya di situ. Jadi perbedaan nanti. Kalau nanti kita di tempat lain ternyata mata kakinya ada orang tidak dibasuh, jangan disalahkan juga. Mata kakinya kagak dibasuh. Karena ilah itu bimana tahdid, batasan. Tapi ada juga mata kakinya seperti kita dibasuh, itu beserta. Satu, paham nih? Wa qadih talafu fil ka'bi. Dan para ulama juga berbeda pendapat mengenai kata-kata ka'ab. Wa arjulakum ilal ka'baini. Ya kan? Basuhlah atau sapulah, ya kan, kaki kalian ma'al ka'baini beserta ka'baini. Ka'baini itu apa? Para ulama berbeda pendapat. Mengenai Ka'bah ini apa mata kaki, apa bukan, itu beda para ulama.
Wadzalika li'anna istiraka ismil Ka'bi, hal itu karena istiroknya atau mustaroknya nama Ka'ab. Jadi nama Ka'ab itu berbeda karena mengandung arti lebih dari satu. Wahtilafu ahli lugati fidilalatihi. Ahli bahasa berbeda pendapat mengenai kandungan yang terdapat di dalam Ka'ab. Apa sih Ka'ab itu? Ini ahli bahasa berbeda pendapat. Pakila menurut satu pendapat, huma al-azmani al-ladani inda ma'kali asyiraki. Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan Ka'ab, yang dimaksud dengan Ka'ab ilal Ka'baini di dalam ayat itu, ya kan, itu adalah kedua tulang al-ladani, yang keduanya inda ma'kali asyiraki, ya, yaitu telapak kaki yang apa, kedua tulang itu antara telapak kaki dan betis. Maaf, saya harus kasih contoh nih, ya. Jadi yang dimaksud Ka'ab di dalam ayat itu, ini telapak kaki ini telapak kaki, ini betis. Tulang yang ada di sini, tulang yang ada di mana? Ini tulang nih, ya kan? Inilah yang dimaksud dengan Ka'ab. Yang dimaksud dengan Ka'ab. Jadi berarti kalau itu dibasuh, ininya yang wajib dibasuh. Kalau ini diusap, ininya yang wajib diusap. Adapun ininya nih tidak termasuk ke dalam kategori Ka'ab. Itu menurut satu pendapat. Bisa dipahami? Ya, ini sedikit lagi nih ya. Sedikit lagi. Wakila, dan menurut pendapat yang lain, huma, yang dimaksud dengan Ka'ab al-azmani anna-ti'ani fi tarfisaki, yaitu kedua tulang yang menonjol di ujung betis. Ini tulang nih, dua tulang nih yang nonjol. Ini betis bukan? Betis. Berarti ini di ujung betis. Yang dimaksud dengan Ka'ab ini. Oleh karena itu ayat itu memerintahkan supaya kedua Ka'ab itu harus disucikan. Berarti yang menonjol dua tulang ini wajib dibasuh atau diusap. Sedangkan menurut yang pertama itu tidak wajib. Karena yang dimaksud Ka'ab bukan itu, yaitu tulang antara tung betis dengan telapak kaki, itu dimaksud dengan Ka'ab. Wala khilafa bima ahsibu fi dukhulihima. Tidak ada perbedaan dalam hal yang saya kira fiduhulihima, di dalam memasukkan kedua tulang itu, fil ghusli, di dalam membasuh, inda man yaro annahuma inda makani siroki idkana jud'an minal qadami, ya kan? Bagi ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-Ka'ab yaitu tulang antara telapak kaki dengan betis. Jadi bukan tulang yang menonjolnya. Itu yang wajib dibasuh. Itu. Ini asail lagi mana tadi? Lidzalika qaul qaumun, demikian pula sekelompok ulama berpendapat, innahu idza kana al-haddu minan jinsil mahdud dakhalat al-ghayatu fihi. Apabila suatu batasan, ya kan, dari jenis yang dibatasi, dakhalatil ghayatu fihi, maka ujung daripada sesuatu itu juga termasuk. Kalau memang ini ujung sebagai batasan
sebagai apa? Batasan. Maka menurut ulama berarti ujung itu masuk ke dalam yang harus di apa? Dibasuh. Paham nih? Hah? Itu. Wa imma bitahdidi maudhi'aha, dan ada pun dengan batasan tempat, wa imma bita'rifi syurutiha, baik dengan pengertian syarat-syaratnya, warkaniya wasairi majukiro wa mimma yutalqa bihadzal bab. Nah, itu nanti akan dibahas selanjutnya. Paling tidak memberikan pemahaman bagi kita. Satu, cara membasuh kaki ada 3 macam, ada 3 pendapat. Yang pertama dibasuh, yang kedua diusap, pendapat yang ketiga dibasuh boleh, diusap boleh, gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan, ya kan, bahwa apa yang dimaksud dengan ka'am, yang dimaksud dengan apa? Dengan ka'am yaitu ada tulang yang menonjol yang biasa kita disebut dengan mata kaki. Ada juga na'am itu adalah tulang, antara tulang yang menonjol dengan telapak kaki. Itu yang wajib dibasuh. Ada yang nanya, silahkan. Barangkali sampai di sini paham kagak paham, paham aja dah. Itu alasan-alasan para ulama begitu. Ada yang bertanya, silahkan. Pas setengah 6 ya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Kiai. Ya. Saya kan seorang guru TPQ ya. Seorang apa? Guru TPQ. Guru TPQ. Nah, ini kadang-kadang ada anak-anak murid saya yang perempuan salaman sama saya. Nah, saya mau tanya batasan umur yang membatalkan wudhu. Soalnya sebagian ulama bilang 7 tahun, sebagian ulama lagi bilang usia balik. Jadi usia berapa wanita yang dapat membatalkan wudhu, Kiai? Ya. Yang membatalkan kita bersentuhan laki-laki dengan perempuan menurut Imam Syafi'i yang balik. Yang apa? Yang balik. Ya, laki-lakinya yang balik atau perempuannya yang balik atau kedua-duanya. Ya kan? Kalau laki-lakinya yang balik bersentuhan dengan wanita yang nggak balik, kagak batal. Kagak batal. Batas usia balik itu disesuaikan dengan keadaan saat itu. Kalau dulu, ya kan, 12 tahun baru balik, 9 tahun belum. Tapi yang jadi patokan yaitu manakala head, itu tidak ada satupun yang berbeda pendapat. Kalau wanita sudah head, maka udah masuk usia balik. Kalau 9-10 tahun udah head, betul. Sekarang patokannya head lah. Sebab 10 tahun juga udah ada yang head sekarang. Nah, itu bersentuhan batal. Batal kalau tanpa ada penghalang. Itu menurut Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Hanifah kagak batal. Mau balik mau kagak balik, gitu kan? Bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan, ya kan, kagak batal menurut Abu Hanifah. Sementara menurut Imam Malik, ya kan, jangan pun sudah balik, walaupun umurnya baru 6 tahun, 7 tahun, ya, kalau kita sentuh dan ada rasa birahi, ada rasa birahi, ya, maka batal hukumnya kita. Umurnya baru 6 tahun disentuh oleh kita, cuma kita ada rasa apa? Birahi, batal. Ya, yang nyentuh yang apa? Batal.
Nah sekarang sama-sama ada birahi. Saling nyentuh, batal semua. Batal semua. Paham? Jadi intinya ada birahi. Cukup? Nggak ada ya lagi yang nanya? Nggak ada? Oh, ada satu nih. Aneh? Nasab. Oh, mahram maksudnya yang membatalkan. Ya, menurut Imam Syafi'i, ada muhrim, ada guer muhrim. Kalau yang muhrim itu tidak batal bersentuhan kulit. Yang disebut yang muhrim, yang haram dinikah. Semua wanita yang haram dinikah maka tidak batal. Ibu, nenek, anak, cucu, saudara perempuan yang sekandung, yang sebapa, yang seibu, ya kan, keponakan, kagak batal tuh, muhrim semua. Encang, encing, ya kan, mantu, kemudian mertua, itu muhrim semua. Kenapa? Haram dinikah. Karena haram dinikah menurut Imam Syafi'i bersentuhan tidak batal. Mau cium tangan, mau apa kagak batal. Dengan muhrim. Dengan muhrim. Kalau dengan guer muhrim batal. Sepupuan kita dengan dia boleh nikah? Batal. Orang lain apalagi, dengan catatan bersentuhannya kulit dengan kulit tanpa ada penghalang. Bagaimana kalau rambut disentuh dengan rambut? Kagak batal. Kuku dengan kuku, ataupun kulit dengan kuku, kukunya aja di apa? Dicolek, disentuh, kagak batal. Ya kan? Ya. Atau suruh nyengir dia, giginya disentuh. Kagak batal. Jadi rambut dipegang, kuku disentuh, gigi disentuh, tidak batal wudunya. Yang batal itu persentuhan kulit dengan kulit. Paham? Dan mertua itu nggak ada batas. Kapanpun walaupun istri kita sudah dicerai, tetap kagak batal dengan mertua. Begitu kan mantu. Ini dulu bekas mantu kita nih, ya kan? Nggak boleh dinikah, haram. Jangan mentang-mentang udah nggak jadi istri anak kita, cakep nih, udah deh sayang, nggak bisa, tetap haram. Ya haram dinikah berarti disentuh pun tidak paham? Ya, insya Allah ada pertanyaan nanti 2 minggu lagi. Minggu keempat. Sekian, hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.